Setelah itu, siapa ya kemarin yang bikin kan? Cici kan? Boleh Cici juga kalau mau ini, mau apa namanya? Mau share silakan. Oke, Ibu bacakan dulu tujuan mata kuliah ini. Secara umum kita akan membangun SI ya. SI-nya itu dalam lingkup organisasi dimulai dari konsep, terus dari perannya, terus jenis-jenis sistem informasi dan bagaimana pembangunan serta pemeliharaan sistem informasi. Terus materi materi ini sebenarnya kalau dulu SI dengan SIM itu dipisah ya, jadi sendiri-sendiri, sistem informasi sendiri, sistem informasi manajemen sendiri. Jadi yang sekarang ini digabung antara SI dan SIM, jadi kita akan lebih fokus kepada pengaplikasian SI. Tapi yang difokuskan adalah dari sisi analisis, karena kalau ada yang ngambil TASI, biasanya dia itu akan lama dianalisis atau dia analisisnya kurang sekali. Jadi Ibu bekali dari sekarang supaya analisis kalian itu lebih bagus. Jadi kita lebih banyak ke sisi analisis masalah. Oke, jadi ketentuan kuliah daring ini karena kita kuliah berbeda dengan yang sebelumnya ya. Jadi yang pertama itu dilarang melakukan kecurangan ya. Jadi segala macam kecurangan itu tidak ada pengecualian lagi, Ibu kasih nilai E. Ya, jadi mungkin kalian juga kemarin sudah ikut open talk juga. Kemarin kami menemukan kecurangan yang kalian lakukan gitu, dan kecurangan itu juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi ya, karena kita tahu kalian itu akalnya banyak banget ya, dan itu aja kita nggak nyangka ternyata kalian akalnya sampai segitunya. Jadi sekarang kami sangat memantau histori yang kalian lakukan ya, yang kalian lakukan pada saat ujian. Kami sangat memantau kalau ujiannya kelihatan misalnya mulainya bersamaan atau dekat-dekat, nilainya dekat-dekat, IP-nya sama, bisa jadi itu sudah mengindikasikan kecurangan. Ya, jadi kalian hati-hati mulai sekarang, jangan karena kuliah kita daring itu yang Ibu ini apa namanya? Itu yang Ibu tekankan. Terus yang terjadi di Alpro juga kemarin ada yang copy paste jawaban teman, lupa diganti variabel dan lain sebagainya, itu pun akan berlaku di SI. Kalau terjadi seperti itu lagi, Ibu kasih nilai E. Ya, udah nggak ada lagi, ampun, terserah kalian mau ngaku, enggak, tapi itu udah kelihatan berarti ada kecurangan yang terjadi. Ya, oke, terus setelah itu perkuliahan semua akan dilakukan lewat jaringan ya, lewat YouTube, Zoom, Berajah, dan juga WA Group. Dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya, nanti pengumuman-pengumuman juga Ibu akan umumkan lewat WA Group saja, tidak lewat ini lagi ya, tidak lewat Facebook lagi. Terus untuk pretest dan posttest ini pasti akan diberitahukan sebelumnya. Jadi kalau misalnya Ibu mau pretest minggu depan, Ibu pasti akan kasih tahu minggu ini atau beberapa hari sebelum, mungkin via WA group, nanti Ibu kasih tahu minggu depan pretest ya atau posttest ya. Jadi tidak dalam satu minggu itu bisa saja pretest aja atau posttest aja. Tapi Ibu sesuaikan 2 minggu sekali ya, atau sesuai dengan bahan ajar. Kalau misalnya bahan ajarnya satu tema, ya satu tema itu diposteskan atau dipreteskan. Ya, terus dilakukan kira-kira 10 menit sebelum atau sesudah perkuliahan. Absen kalian bisa via sia.unram.ac.id. Ibu sementara ini hari ini Ibu yang absenin, minggu depan silahkan kalian absen sendiri. Kalian udah bisa absen sendiri ya kalau di SIA? Sudah, Bu. Udah, Bu. Bisa, Ya, Bu. Langsung login itu kan Bisa, Bu. presensi, bisa, Bu. pakai QR code itu? Bisa, Ada yang- bisa presensi. Ya, bisa Bu. juga, Bu. Iya. Yang Presensi manual sendiri gitu. bisa. Oke, sip kalau gitu. Terus untuk penilaian,
penilaian. Jadi fokus kita, goal kita adalah buat tugas ya, tugas besar ya. Di sini tugas besarnya nilainya 30%, terus UTS 30% dan UAS 40%. Cuma kemarin kalau di kelas sebelah itu karena Ibu juga merasa ya, karena nanti mungkin kita lebih banyak atau lebih fokus ke tugasnya karena goal kita itu mungkin tugasnya akan lebih diperbesar nilainya. Tugas dan UAS ini mungkin bisa di switch ya, di switch nilainya. Dan jadi tugasnya bisa 40%, UTS 30, UAS-nya 30, atau mungkin UTS-nya bisa berkurang karena 10%-nya untuk tugas-tugas harian yang kalian lakukan. Ya, itu bisa aja. Gimana? Ini bisa ini bisa ditawar seperti biasa. Kalian boleh tawar, mau begitu atau gimana? Tugasnya tugas besar aja, Bu. Nggak ada tugas yang lainnya. Mungkin Ada. Kan jadi kayak kalian pretest, posttest itu, jadi mungkin bisa jadi nih, bisa jadi misalnya nih ya, misalnya berarti tugas besar 40%, terus tugas biasa itu misalnya yang pretest atau posttest, terus apalagi kalau misalnya ada tugas harian misalnya ini misalnya 10%, terus UTS misalnya 20%, UAS-nya 30%. Kira-kira gimana? Setuju nggak? Kalau nggak, tawar lagi. Setuju, Dam. Setuju? Setuju, Bu, setuju. Setuju. Jadi kita nggak fokus ke ujian, memang ujian hanya untuk melengkapi saja materi yang sudah kita pelajari, gimana kalian mengerti atau tidak materi, tapi yang lebih fokus ke tugas besar yang nanti akan kalian buat per kelompok. Oke, gimana? Setuju? Setuju begini? Setuju. Setuju, Bu, setuju. Setuju, oke. Kalau setuju, kita lanjut ke penjelasan tugas besar dulu. Nah, ini tugas besar. Jadi tugas besar ini kalian diharuskan ya membuat rancangan sistem informasi dari melakukan analisis masalah sampai implementasi. Jadi dipersilahkan membuat kelompok dengan anggota maksimal 5 orang di setiap kelompok. Jadi, serta mencari judul yang sesuai dengan tema, yaitu memberdayakan teknologi di tengah pandemi untuk kelangsungan hidup masyarakat luas. Ya, jadi temanya ini, ya, temanya memberdayakan teknologi ya di tengah pandemi untuk kelangsungan hidup masyarakat luas. Jadi, SI yang akan kalian buat itu sesuai dengan tema, judulnya, ya. Terus ide yang menarik juga bisa mendapat nilai plus. Tugas besar ini nanti akan kita cicil tiap minggu ya. Jadi misalnya Ibu kasih petunjuk ini buat ini. Kalian diskusi dengan dengan anggota kelompok. Nanti setelah itu kalian kumpulkan, Ibu revisi. Nah, revisiannya itu kalian simpan dan nanti pada saat akhir pada saat kita presentasi sebelum UTS maupun sebelum UAS, itu kalian sudah melakukan revisi. Jadi udah bagus gitu loh, udah bagus, sudah nggak ada lagi nggak ada perbaikan lagi, ya. Jadi mungkin direvisi dengan yang lebih baik lagi, ya. Itu jadi goal kita nanti di akhir itu yang paling bagus nilainya adalah yang punya prototype. Nah, prototype ini, kalau kalian belum tahu prototype ini adalah yang paling bagus adalah yang sudah menyerupai sistem informasi yang sudah jadi. Misalnya, kalian membuat sistem informasi yang berbasis web. Kalian bisa buat
Misalnya dengan, kan kalian belum belajar pemrograman web, jadi kalian bisa buat pakai Wix misalnya, ya. Jadi banyak banyak yang bisa dipakai untuk mengerjakan website yang gampang gitu ya. Yang penting itu ada apa namanya? Ada menu ya, ada halaman awal, ada halaman beranda dan lain sebagainya. Itu yang penting itu tetap ada ya. Jadi kalian bisa pakai Wix, itu gratis ya, bisa pakai WordPress atau pakai Blogspot dan lain sebagainya. Yang penting kalian bisa menunjukkan prototipenya. Maksudnya nanti sistem informasi saya yang sudah jadi atau kelompok saya yang sudah jadi ini seperti ini loh gambarannya ya. Atau kalian kalau misalnya tahu lomba gemastik itu kalau ada yang desain UX itu desain UX ini sebenarnya tugas SI ya sangat saya sarankan ini bisa bergabung atau bisa putus-putus ya suara Ibu? Enggak, Bu. Jelas. Enggak, Enggak, Bu. Bu. Tadi sempat nge-lag, Bu. Tadi Nge-lag ya? sempat ke pause. Enggak, Bu, aman, Bu, aman. Oke, Ibu. Mana dulu? Oke. Oke, kita lanjutkan mungkin prototipe tadi ya, penjelasan prototipe sedikit. Kalau kalian mau yang sudah belajar sendiri misalnya tentang web, mau bikin pakai pemrograman silahkan, tidak ada masalah, mungkin akan hasilnya lebih bagus di tampilan. Terus Ibu akan lebih sarankan tugas besar ini, tugas S ini bisa digabungkan dengan tugas IMK. Ya, kecuali kalau IMK punya tema sendiri dan tidak bisa digabungkan mungkin enggak. Cuma kalau misalnya tidak ada tema di IMK, kalian nanti tampilan ya tampilannya itu bisa untuk IMK. Nah, tampilan itu juga bisa untuk SI. Ya, jadi kalau dari SI itu kita akan lebih analisis masalah gimana caranya membuat SI yang bagus. Kalau IMK dia lebih ke tampilan. Jadi kalian kalau bisa kelompoknya SI dengan kelompok IMK itu sama orangnya, jadi tetap mengerjakan yang sama. Kalian bisa pakai untuk tugas SI dan bisa untuk tugas IMK, jadi nggak terlalu sulit, nggak terlalu nggak terlalu banyak yang kalian kerjakan. Ya, itu sih saran. Kalau misalnya tugas IMK-nya tidak pakai tema. Kalau pakai tema ya berarti berbeda. Cuma kalau tidak pakai tema, kalian bisa kerjakan tugas SI1, tugas IMK juga jadi satu. Oke, itu aja penjelasan dari Ibu. Ada pertanyaan dulu untuk kontrak kuliah ini atau tentang tugas besar? Mau nanya, Bu. Silakan. Kan nanti ide yang menarik mendapatkan nilai B-nya dikasih ke Ibu pertemuan berikutnya. Jadi, Nah, gimana? Belum? Judul bakalan kita gimana, Bu? Oke, jadi kalau misalnya judulnya akan berubah, putus-putus ya? Enggak, oke. Enggak kok. Jadi misalnya nanti kalau judulnya berubah, Ibu kasih batas waktu sampai minggu ketiga atau minggu keempat. Nanti mungkin bisa. Jadi boleh masih berubah dulu judulnya. Jadi sekarang kalian tentuin aja dulu kelompoknya, terus tentukan juga judulnya, apa yang mau diambil, atau sistem informasi apa yang akan kira-kira dibuat. Ya, itu dulu. Yang penting punya kelompok dan punya judul. Nanti kalau misalnya dalam ke depan, oh judulnya berbeda lagi, ya udah, berarti masih bisa diganti sampai minggu keempat. Jadi karena kenapa kok cuma sampai minggu keempat, nanti kalau minggu-minggu berikutnya kalian ganti, kalian tadi yang Ibu bilang ada yang dicicil, nah yang dicicil itu juga kalian harus ganti semua, berarti kalau misalnya kalian gantinya akhir-akhir, ya, terus revisinya berarti lebih banyak lagi karena diperiksa dari awal lagi gitu. Oke? Ada pertanyaan lagi?
Nggak ada? Oke, sudah Lanjut dulu dah, jelas. Bu. Lanjut dulu. Oke. Iya. Sebenarnya kalau SI ini mata kuliahnya nggak terlalu sulit, ya. Mata kuliahnya juga isinya cuma ini semua, gitu ya. Maksudnya teori, ya, lebih ke teori. Prakteknya adalah kita akan membuat SI, cuma membuat SI-nya juga kita lakukan lebih banyak di analisis. Nah, jadi kemarin Ibu sudah upload, ya, sudah upload video tentang penjelasan minggu pertama. Bagaimana, kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang itu? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Gimana tadi, Bu? Ada yang mau ditanyakan tentang ini yang kemarin? Kalian sudah nonton belum videonya? Videonya cuma Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kira-kira Sudah, Bu, ada sudah. ada yang mau ditanyakan nggak videonya? Nggak ada? Kalau nggak ada, Ibu absen dulu. Sambilan ya, sambilan absen. Iya, Bu. Iya, Bu. Bu. Oke, Ibu Nah, Bu, panggil. loncat-loncat, Bu, Zoom-nya. Loncat. Loncat-loncat. Loncat-loncat. Taruh mana ya? Oke, mana. Absen. Eka Putri ada? Ada, Bu. Hadir. Oke. Pak Tony? Hadir, Bu. Hadir. IKD Adi Wirawan? Ada? Belum. Iski? Hadir, Bu. Hadir. Zainuddin Ahsan? Hadir, Bu. Oke. IGD Bagus Wirawan? Ada? Nggak ada. Sumiati? Sumi? Muhammad Rizky Aditya? Hadir, Bu. Oke, lalu Rio Rizky Septian? Ada? Nggak ada. Aldi Aldrian Jayeng? Aldi? Nggak ada. Andika? Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Anissa? Hadir, Bu. Aprilia Permatasari? Nggak ada. Arya? Hadir, Bu. Aura? Hadir, Bu. Dedi? Hadir, Bu. Ada Dedi? Dewi Putri Cantika? Hadir, Bu. Diah Sunasti? Dia di kelas ini ya? Oke, Dila Ega? Hadir, Bu. Fahres? Hadir. Oke, Fauzia? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Fritzi? Hadir, Bu. Gede Dino? Hadir, Bu. Hanifah? Hadir, Bu. Hadir. Oke, I Bagus Gede, Oka Manik. Saya, Bu. Hadir. I Gusti Bagus Indra. Mana Brad? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Udah tidur itu, Bu. Nggak, lagi Suka nyanyi, Pret. Gusti Murah Lagi ada Agung urusan Bayu. tadi, Bu. Ada ya. Yuk. Ada Bayu? Ada, Bu, ada. Oke, Udah Indira? tidur, Bu. Hadir, Bu. Jelani? Hadir. Jihad? Hadir, Bu. Oke, Faza? Mana? Faza? Ada di Zoom nih, Bu. Cuang. Wang. Lalu Herdinan? Hadir, Bu. Hadir. Oke, Medina Indri?
Hadir, Bu. Oke. Muhammad Pratama, Hadir Bu, hadir Bu. Ajem. Hadir, Bu. Oke. Sabirin. Ada Muhammad Sabirin. Hadir Bu. Oke, Muhammad Salahuddin. Hadir muhabirin Bu. Oke, udah. Mustika. Hadir, Bu. Hadir. Novianda. Hadir. Oke, Piki. Hadir Bu. Oke, Putri Farawita. Hadir, Bu. Oke, Rizal. Rizal ada nggak? Ada tadi dia di chat, Bu. Nggak ada tadi Ibu juga. Ada? Ada dia di chat dia. Ada di chat. Mana? Enggak tadi. Ya. Hadir, Bu. Bisa hadir. Hadir. Iya, di chat Rizal barusan ini. hadir. Faza hadir. Nah, ini dia kan ada dia di chat. Ntar lu, Faza tadi mana? Gangguan Terus Rosa. Rosa Sansabila. Rosa ada, Bu. Ada? Di partisipan. Ada di partisipan, Bu. Lagi saya cek sekarang. Oke. Septian Bayu. Hadir. Hadir. Sri Anggraini. Hadir, Bu. Oke. Suryani. Hadir, Bu. Oke. Sekali lagi ya, dari atas yang belum. IKD Adi Wirawan. No. IGD Agus Wirawan. Ini yang Wirawan. Pak Wirawan. Sumiati. Gusdi itu Bu. Kak Gusdi Bu. Gusdi ada nak? Tadi udah chat. Gus D. Halo Bu. Ye, kenapa? Kak Gusdi 17. Oh, 17. Saya. 17. Nggak tahu Bu, udah tidur kan. Hilang. Sumiati nggak ada. Lalu Rio Rizky, Aldi, Jayeng, nggak ada. Aprilia, Nono, dia di kelas ini atau kelas B? Ya, ada. Ada dia. Ada, Bu. Ada di partisipan, Bu. Audionya bermasalah. Ya. Ada di chat. Udah di chat ya. Oke ya, semua sudah ya, kecuali yang tadi. Ini siapa masuknya? Oh, ini Aprilia baru masuk. Oke. Oke, gimana? Kita balik lagi berarti ke materi. Kira-kira ada pertanyaan terkait materi dulu? Materinya masih konsep, masih minggu pertama. Kita masih konsep-konsep biasa. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ada, Bu. Nggak ada? Indira. Ada. Kalau nggak ada, wah senang sekali saya juga. Ya Allah. Oke, ada pertanyaan terkait konsep sistem informasi? Kalian Ada. sudah dapat kelompok BTW? Belum Bu. Belum Bu. Belum? Belum. Belum. Oh, belum dapat. Bu. Bu, ini pengen Iya, silakan yang mau bertanya. Itu yang di slide ke-6 yang bagian informasi. Bagian informasi. Nih, oke. Yang di karakteristik. Mm-mm. Itu yang karakteristik yang terakhir, maksudnya elemen yang tidak boleh mengandung kejutan itu kayak gimana, Bu? Oke, ini ya, nanti mungkin ada kita bahas. Sebenarnya ini lebih kaitan ke IMK gitu ya, mungkin ya. Jadi, contoh satu elemen of surprise, kalian pernah nggak
ngeliat kalau misalnya ada buka website atau apapun itu, tiba-tiba dia ada suara atau ada lagu yang ini, maksudnya yang apa? Yang ngagetin gitu loh. Ya, Nih jadi Bu, Gede Bagus Wirawan nih Bu. Dia bilang hadir Bu. Di chat. kemana aja jam segini baru masuk. Nah, Gusti itu. Sorry Bu, soalnya nggak tahu info ini. Infonya siapa di Beraja gitu Kan ada ruang kuliahnya. Oh, yang di ruang kuliah itu berarti. Nggak tahu jadinya Bu. Oke. Saya kira ya. Yang baru masuk mungkin minta tolong sekali lagi. Ini kan banyak kakak kelas ya, di copy paste lagi grup WA ya, supaya kakak-kakak tingkatnya bisa masuk di grup WA. Ya, jadi ya pengumuman nanti akan Ibu umumkan di grup WA aja. Ya, jadi supaya kalian nggak ketinggalan pengumuman. Ya, sekali lagi copy paste minta tolong yang tadi. Oke, kita balik lagi ke tadi pertanyaan dari Indira. Jadi, gimana contohnya elemen of surprise? Jadi, informasi tersebut tidak mengandung unsur atau elemen kejutan. Contoh salah satunya adalah kalau kita misalnya dari sisi tampilan misalnya, sisi tampilan pada saat kita pertama membuka website gitu misalnya, ada website yang kita buka, tiba-tiba jing 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 gitu. Tiba-tiba ada ada musik yang mengagetkan. Itu nggak boleh ya. Jadi tidak ada unsur-unsur yang mengagetkan misalnya, atau halaman awalnya dibuat terlalu besar ya, terlalu kecil ya. Jadi kesusahan untuk melihat ya, kesusahan untuk melihat dari sisi tampilan. Nah, kalau dari sisi informasi ya, karena tadi tampilannya mempengaruhi ya, jadi informasi juga dia tidak bisa secara sempurna untuk diakses gitu ya. Jadi kalau misalnya informasi ya, berarti informasinya yang ditampilkan tidak boleh hoax ya, tidak boleh hoax gitu ya. Jadi seperti yang kita ada di slide sebelumnya, mungkin ya sebelumnya atau sesudahnya, yang bilang bahwa informasi tersebut bersifat perfect ya, jadi dia bersifat sempurna. Ada juga yang bisa bilang tidak sempurna, tapi tidak boleh ada unsur hoax-nya, hanya informasi saja. Oke, gimana kira-kira Indira sudah mengerti? Iya Bu. Oke, mengerti. Terima kasih. Sama-sama. Oh ya Bu, buat Mbak Sumiati itu kayaknya dia mau pindah ke kelas B soalnya ada matkul yang tabrakan katanya. Oke, sip. Nanti silakan aja di yang ini bentrok jadwalnya silakan di ini ya, di KRS perubahan lagi. Oke, ada lagi pertanyaan? Untuk kelompok itu Bu mau nanyain Bu, kelompok tugas besar itu kita pilih sendiri Bu? Pilih sendiri. Oh ya udah. Silakan pilih sendiri ya. Ibu tidak pernah memilihkan anggota kelompok karena ya pilihlah sendiri. Sekarang bukan zaman Siti Nurbaya kan? Apa nanti maksimal 5 kan Bu ya? Nyaman guys. Terserah ya. Cuma Ibu sarankan ini kan kayaknya ada berapa orang tadi ya? Kalian itu kira-kira ada 40-an orang, 45, berarti kita akan punya 9 kelompok ya. Nanti kalau misalnya maksimal 5 kan ya, tapi kita lihat kalau misalnya lebih 1 orang, bolehlah ada yang 6. Ya, kita lihat dulu nanti gimana. Ya, sebisa mungkin sih 5 orang itu ya kerja semua gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Terkait materi? Kalau enggak ada, Ibu jelaskan ada di sini, di slide-slide akhir, ada tugas sedikit ya. Ya.
Ini sebenarnya untuk pemahaman aja, ya, pemahaman kalian. Ini sebenarnya yang tadi kelompok itu, ya, kalau kalian sudah dapat anggota kelompoknya, ya, silakan kalian diskusi. Mungkin kalian silakan bikin grup sendiri, mungkin mau nge-Zoom atau apa, terserah, ya. Nanti setelah kuliah ini berakhir, dikumpulkan, nanti deh batasnya mungkin dekat-dekat kuliah minggu depan deh dibatasi, kumpulkan di ini apa namanya, di Brajah, ya. Nanti akan Ibu sediakan tempatnya. Jadi setelah kalian punya kelompok, berarti yang harus kalian lakukan adalah yang pertama tadi cari nama kelompok beserta anggotanya dan ini apa namanya, judul tadi, ya, judul sistem informasi yang akan kalian buat. Terus yang kedua adalah kerjakan tugas ini. Tugas ini isinya adalah kalian berdiskusi bersama anggota kelompok. Nah, di situ carilah contoh sistem informasi yang lainnya yang digunakan di masyarakat. Nah, kalau di sini kan ada contohnya yang sudah ada di sini kan ada apotek, hotel, penyewaan video, dan lain sebagainya. Nah, kalian carilah 5 sistem informasi yang lain, ya, yang akan kalian bahas. Nah, terus analisalah kira-kira apa saja yang menjadi input, proses, dan output-nya, ya. Seperti slide ke-17 ini. Jadi kalian bisa cari apa sih input dari sistem informasi yang lain yang sudah kalian temukan. Setelah itu apa namanya, dituliskan, ya, pastinya dituliskan kelima sistem informasi tersebut dan apa saja yang menjadi input, proses, dan output-nya, ya. Ini keterangan lebih lanjut pada e-learning kita hapus saja, nanti di e-learning-nya hanya untuk mengumpulkan tugasnya saja. Ini sudah Ibu jelaskan. Silakan ada yang bertanya dulu tentang ini, tentang tugasnya minggu ini. Itu untuk tugasnya itu diketik di Word, Bu? Diketik aja. Terus formatnya cuma tabel kayak gitu aja? Bebas, formatnya bebas, ya. Ibu tidak membatasi, yang penting enak dibaca aja. Ya, maksudnya ya. Oh ya. Yang ngirim perwakilan atau semuanya? Untuk tugasnya, Bu, kan kita itu satu. Halo? Ya, Andika. Untuk tugasnya kan kita itu misalnya udah pilih kelompok 5. Ini berlaku juga untuk kelompok yang ini kan, Bu, yang tugas yang ini. Nah, terus untuk tugasnya itu pertemuan minggu depan hanya judul aja, Bu? Kayak model store judul aja dulu gitu? Atau gimana? Judul dulu. Oh, siap. Judul dulu. Jadi kalian maksimalkan seminggu ini untuk mungkin googling dulu kan, kalian cari dulu kira-kira apa ya yang menarik, kira-kira apa yang apa namanya bisa bagus dijadikan ini judul tugas besar, plus dia tadi sesuai dengan tema yang sudah kita apa namanya sepakati tadi tuh. Pokoknya temanya kira-kira dia bisa membantu di pandemi ini, pada saat pandemi ini dia bisa membantu. Ya, kira-kira apa? Boleh terserah mau itu di kampus, di apa namanya, di yang menurut kalian coba aja ya ada kayak gini. Biasanya ada aja kayak gitu tuh idenya mahasiswa. Coba ada kayak gini ya. Mungkin bisa kalian jadikan tugas sistem informasi ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada lagi? Ya, kayak nggak ada deh, Bu, lagi. Kalau nggak ada, boleh kita akhiri saja. Kalian ada kuliah lagi habis ini? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Oke, tadi kuliah Pak Andi ya?
Iya. Bu. Iya, Bu, Jarkom. Berapa lama tadi Pak Andi? 1 jaman 50 menitan ya. 50 jaman. 1 jaman dah ya. 1 jaman di alarm saya. Oke. Ya, mungkin sekali lagi Ibu cek absen deh terakhir kali sebelum di-submit ini absennya. IKD Ade Wirawan ada? Nggak ada? Sumiati tadi mau pindah katanya ya, lalu Rio, Aldi ini nggak tahu atau gimana? Ada yang sahabatnya Aldi? Katanya Tadi udah ada Aldi, sebenarnya sebelumnya. katanya Aldi dia memang mau absen soalnya ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan katanya. Kalau di Jayang? Jayang. Ya. Tadi di Jakom udah ada ya. Oke. Nggak ada. Itu aja ya, Sumiati tadi mau pindah, IKD Adi Wirawan. Udah sampai bawah, udah oke. Oke, sudah tidak ada lagi pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Ya, sampai ketemu minggu depan. Nanti pengumuman kemudian, atau ada yang mau ditanyain kemudian, silakan tanya via WA Group. Terus yang lain mungkin yang belum masuk grup, silakan masuk ke grup WA ya, supaya nanti supaya info kemudian lebih cepat sampainya. Oke, itu aja ya. Mohon maaf kurang lebihnya, kita akhiri kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bu. Oke.